Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada subuh yang berkah ini, mungkin di antara kita hari ini ada yang sedang merasakan kesenangan, kebahagiaan. Akan tetapi kesenangan itu tidak kemudian membuat dia pongah dan sombong. Dia tetap bersyukur kepada Allah, hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita pada hari ini ada yang sedang dilanda oleh kesulitan, ujian kepahitan hidup, gundah gulana. Akan tetapi kesulitan dan kesabaran itu tidak kemudian membuat kita lemah semangat dalam ibadah. Kita hari ini tetap sabar dan tetap dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah baik akhlak kita meladani Rasul, dan insya Allah nanti akan berbuah syafaat Rasulullah di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian yang saya pilih pada subuh yang berkah ini adalah perkara hifzul lisan, perkara menjaga lisan. Sebelum saya sampaikan ceramah ini, saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu. Pertama, tema ini saya pilih bukan karena merespon fenomena atau kejadian yang baru-baru viral hari ini, di mana ada polemik antara seorang Gus dengan penjual es teh. Bukan. Tema ini semata-mata saya pilih karena ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya, komunikasi Islam di IAIN Takengon. Jadi di IAIN Takengon itu kami lebih kurang 160 dosen. Itu memiliki berbagai ragam kepakaran dan keilmuan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kepakarannya bidang ilmu syariah. Di sana ada Bapak Profesor, rektor kita yang ahli dalam hukum keluarga, ada yang ahli dalam bidang usul fikih dan seterusnya. Ada yang kepakarannya dalam bidang ilmu dakwah. Salah satunya saya komunikasi Islam. Ada yang bidang dalam kepakaran Al-Quran dan tafsir. Ada yang pakar dalam bidang ilmu pendidikan dan tarbiyah. Jadi insya Allah saya berceramah tentang hifzul lisan pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi. Tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, hanya sebatas ulang kaji kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ceramah ini, saya ingin mengutip beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pentingnya bagaimana menjaga lisan kita. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kata-kata yang terucap dari lisan kita, melainkan ada dua saksi yang Allah amanahkan untuk mencatatnya, yang kita kenal dengan nama Raqib dan Atid. Kedua firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat kedua dan 3.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berbicara sesuatu yang tidak kamu lakukan? Allah sangat murka terhadap orang yang pandai bicara tapi tidak bertindak secara nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji di antara ayat-ayat Al-Qur'an, di antara sekian Allah menyatakan kemurkaannya kepada manusia, itu tidak banyak. Dan salah satunya adalah kepada mereka orang-orang yang pandai bicara tapi tidak pandai berbuat. Tidak sinkron antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Ayat ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di antara ciri orang beriman adalah walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang bisa menghindari diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 65. Kita semua hafal, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti, di hari akhirat itu, Allah akan kunci lisan dan mulut kita. Yang berbicara adalah tangan, yang bersaksi adalah kaki. Ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seolah-olah mengatakan bahwa begitu hebatnya lisan kita, bahkan sampai-sampai nanti di akhirat ada potensi lisan kita ini untuk berkelit, untuk membela diri, untuk berdusta, menghindari tanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia, sehingga Allah harus kunci, Allah harus tutup lisan kita. Kita akan mengatakan bahwa kalau nanti ada pertanyaan dalam alam kubur, ma rabbuka, ma imamuka, ma nabiyuka, kita akan berpikir mudah sekali menjawab itu. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Tapi kalau mulut ini dikunci Bapak Ibu, bagaimana kita mau menjawab? Coba dalam keadaan mulut tertutup Bapak Ibu menjawab Allah. Tidak mungkin. Maka dikunci lisan kita, ditutup mulut kita. Yang berbicara adalah tangan. Tangan adalah simbol kita melakukan perbuatan. Jadi perbuatan kita di dunia ini sudah direkam oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Bukankah tangan hari ini telah meninggalkan jejak dokumentasi di media-media sosial kita, yang kalau kita mau telusuri riwayatnya bisa dapat kita. Maka tangan adalah simbol dari perbuatan yang kelak akan berbicara tentang apa yang kita lakukan di dunia. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa aslamul muslimin islaman, muslim yang paling sempurna keislamannya itu adalah man salimal muslimun min lisani wa yadih, yaitu mereka muslim yang terhindar orang lain atau muslim lain dari keburukan lisan dan tangannya. Ada hadis lain yang sebenarnya ini beredar di kalangan kita Bapak Ibu, akan tapi menurut penelitian sanad hadis ini ternyata tidak ditemukan dalam kitab hadis. Artinya dalam penelitian ini disebut bahwa hadis ini adalah maudhu atau palsu. Al-jannatu mustaqatu ila arba'in nafarin. Ila arba'in nafarin. Surga itu mendudukan 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang baca Al-Quran, wa hafizil lisan, dan menjaga lisan. Kendati pun hadis ini dikatakan maudhu, sesungguhnya secara maknawi kita menyadari bahwa ternyata menjaga lisan itu penting. Kalau kita tanya hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak
kasus pertikaian, pembunuhan. Cobalah tanya kepada Bapak polisi, berapa banyak kasus pembunuhan, penganiayaan yang terjadi. Ketika ditanya motifnya apa, salah satu yang seringkali mencuat adalah saya sakit hati atas perkataannya, saya dicaci, saya dihina, saya difitnah, dan seterusnya. Jadi artinya, lisan itu pada satu ketika bisa menimbulkan dampak bahaya, tapi dengan lisan juga dalam satu hal lain bisa memberikan dampak cinta dan kasih. Kalau tidak percaya, tanya ibu-ibu yang ada di belakang sana. Kira-kira dulu cintanya direbut oleh bapak karena apa? Salah satunya adalah karena rayuan mautnya. Engkaulah bulan, engkaulah bintang, tidak ada gadis yang lain paling cantik selain engkau. Cintaku sehidup semati, walaupun nyatanya aku cinta selama engkau masih hidup, tidak sampai mati. Lisan bisa menimbulkan dampak cinta dan kasih, tapi pada kesempatan lain, lisan bisa menimbulkan dampak yang membahayakan. Dan inilah yang perlu kita jaga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam keilmuan kami komunikasi Islam dan komunikasi umumnya, ada satu teori yang dikeluarkan oleh sosiolog Amerika pada tahun 1902 bernama Charles Harton Cooley. Dia menyebut teorinya dengan looking glass self, teori cermin diri. Teori ini menyatakan bahwa seseorang itu memandang dirinya tergantung pada apa yang dikatakan oleh orang lain tentang dirinya. Misalnya begini, kalau orang lain mengatakan kita cantik, ibu-ibu, maka biasanya kita merasa senang, karena akibat pernyataan itu bisa jadi sebentar-bentar kita ke cermin, melihat apa benar aku cantik atau tidak. Lalu kemudian kita berdandan semaksimal mungkin, karena kita diberikan label oleh orang lain sebagai orang yang cantik. Kalau kita dibilang oleh orang lain sebagai orang yang baik, maka itu memberikan energi positif, kita akan semangat untuk melakukan kebaikan. Bahayanya adalah kalau kita mengatakan orang lain ogoh, pegajul, dan sebagainya, maka itu memberikan energi negatif dalam dirinya. Maka bayangkan bagaimana kalau orang tua yang mengatakan kepada anaknya ogoh diko, pegajul kok, maka itu akan memberikan dampak negatif dalam dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu bahayanya lisan ini kalau tidak bisa kita jaga. Doa orang tua kepada anak adalah salah satu doa yang melangit dan mustajab menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana cara kita bercerak? Kuna jerohi kita bercerak ni, jika kita rujuk wan Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita telusuri dengan kata kunci qul, katakanlah, kalimat perintah dari Allah untuk kita katakan, kita temukan sedikitnya ada 280 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum termasuk perubahan kata atau tasrif katanya. Ada mungkin kita dengar waqulu qawlan sadida, wal yaqulu qawlan sadida. Belum termasuk itu, qul saja 280 kali. Dan dari 280 kali itu, penelitian kecil saya menemukan bahwa ada beragam makna atau konteks yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menguraikan secara singkat 3 saja. Bagaimana cara kita atau panduan kita berbicara dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai muslim, sebagai mukmin? Yang pertama, kenake kita bercerak. Enti sawah merusak iman te. Jangan sampai merusak keimanan kita. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain, qul huwallahu
ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' dan seterusnya. Artinya apa? Salah satu perintah Allah qul tadi adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir kita maka meningkatlah iman kita. Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan wasaqilatani fil mizan wahabibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah fil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah fil azim. Yang kedua, jadi yang pertama tadi, jangan sampai kita melantarkan perkataan-perkataan dari lisan kita yang merusak keimanan kita. Misalnya kita mengatakan bahwa pada titik terendah kita diuji kesulitan oleh Allah, kita katakan Allah tidak adil. Kita katakan Allah Isa itu anak Allah, anak Tuhan. Yang kedua, panduan kita bercerak nih, jangan sampai perkataan lisan kita itu merusak pertemanan, persahabatan, pergaulan, kekeluargaan, kekerabatan dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kepada ahli kitab saja, kepada non muslim saja, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara secara dialogis, secara bijak, bil hikmah. Mari kita berbicara tentang sesuatu yang sama antara kami dan kalian. Jadi mencari titik temu, toleransi beragama, kerukunan dan seterusnya. Itu perintah Allah ketika kita berbicara dengan saudara-saudara kita selain umat Islam. Maka menjaga pergaulan, hubungan baik, hubungan hablum minan nas itu penting. Jangan sampai kemudian kita melanggar apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Ada 5 yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la yaskhar, jangan mengejek. La talmizu anfusakum, jangan saling mencela. Secara harfiah artinya sebenarnya jangan mencela dirimu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita mencela orang lain itu artinya sama kita dengan mencela diri kita sendiri. La tanabazu bil alqab, jangan memberi gelar-gelar, memanggil orang dengan gelar-gelar yang buruk yang tidak disenangi. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan. Wala yaqtab ba'dukum ba'do, jangan menghibah, jangan menggunjing. Maka ini bisa merusak persahabatan, pergaulan dan seterusnya. Yang ketiga, panduan Allah tentang bercerak kita, berbicara kita, jangan sampai lisan kita itu merusak amal ibadah kita, mengganggu amalan salihan kita. Bukan bapak amalan salihan videografer kita, amalan salihan, amal baik kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, di sana disebutkan bahwa orang-orang yang berimpak kemudian menyebut-nyebut infaknya itu dan menyakiti orang yang menerimanya, itu akan menghapus nilai kebaikan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak sedekah kamu bil manni wal adza, dengan menyebut dan menyakiti orang yang menerimanya. Kalau itu terjadi, maka kata Allah dalam Al-Quran lanjutan ayat ini, dia seperti tanah atau debu di atas batu yang licin, kemudian ditimpa hujan yang lebat, tidak menyisakan sedikit apapun. Itu 3 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala panduan dalam Al-Quran. Terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka dia hendaklah berkata yang baik, atau kalau tidak bisa maka sebaiknya diam. Seorang ibu-ibu bertanya, wahai Ustaz, bagaimana pula aku
dengan kebiasaanku yang hari-hari di rumah, rasanya kalau tidak merepet ada yang kurang. Rasanya susah ngerem mulut ini. Kadang seringkali marah terhadap suami, terhadap bapak. Bagaimana? Bapak Ibu ini menurut Allah Subhanahu wa taala, ternyata sebuah riset tahun 2006 oleh seorang ahli syaraf di Amerika bernama Llewellyn Brigendini menemukan bahwa hasil penelitian dituangkan dalam buku yang berjudul Otak Perempuan, ya, The Female Brain. Di sana ditemukan bahwa ternyata ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam kebutuhan verbal, mengucapkan kata-kata, kebutuhan harian. Perempuan dikatakan dia harus mengeluarkan kata-kata sebanyak 20.000 kata sehari. Sementara laki-laki dia hanya perlu mengeluarkan kata-kata bercerak 7.000 kata sehari. Bayangkan itu. Walaupun kemudian penelitian ini dibantah pada tahun berikutnya 2007 ya, oleh Campbell. Lieber mengatakan sebaliknya, tapi tidak signifikan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita berujuk kepada penelitian Brigendini tadi, ya saya kira itu perempuan merepet, banyak bercakap, kita 1 dia 10, itu dalam rangka memenuhi targetnya untuk memenuhi kebutuhan hariannya 20.000 kata. Jadi kita bapak-bapak ini ya kira-kira maklum saja. Dan saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan kalau istri merepet minum obat tidur. Salah. Kita tidak dapat amalnya. Karena kata Rasulullah SAW, berkata yang baik atau diam. Maka diamnya kita. Nah, saya ingin berteori sedikit. Diamnya perintah Rasul dalam hadis ini itu bukan diam dalam arti kata pasif. Bukan diam dalam arti tidak ada respon terhadap apapun. Diam di sini adalah pilihan terbaik dari 2 pilihan. Diam atau marah, diam atau menggunjing, diam atau memfitnah, diam atau menghibah dan seterusnya. Jadi diam dalam hal ini adalah kerja aktif dari diri kita. Maka ketika perempuan atau istri kita berceramah, diamnya kita adalah diam aktif menahan diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konon katanya dalam satu riwayat, tapi kemudian riwayat ini ada yang membantahnya. Riwayat ini kita temukan antara lain dalam kitab Tanbihul Ghafilin Abu Laits As-Samarkandi. Di sana dikatakan suatu ketika Umar bin Khattab ternyata pernah dimarahi oleh istrinya. Ada seorang laki-laki datang ke rumah Umar ingin mengadukan perihal istrinya. Sampai di depan pintu, dia mendengar ternyata ada suara seorang perempuan sedang merepet. Ternyata istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang gagah berani itu sedang marah kepada Umar. Dan Umar tidak terdengar sepatah kata pun membalas perkataan istrinya itu. Apa kata seorang yang mengadu ini? Dia mengatakan, alah, ke Disney sama aja kuadukan pun Umar pun dimarah-marah sama istrinya. Kuno mereka bagusan aku pulang ke betah. Umar ini tahu bahwa ada seseorang yang menunggunya di luar pintu. Tapi karena ingin menunggu selesai ngomong istrinya, setelah selesai dia keluar, dia lihat, dia panggil, Fulan, mau kemana, mau ngapain, kenapa nggak jadi? Lalu ceritalah si seorang ini, dia katakan, aku punya persoalan dengan istriku, aku ingin mengadukan bagaimana ribetnya istriku ini, wahai Umar. Tapi kulihat kau pun dimarah-marah sama istrimu, kayak mana aku ngadukan sama kita. Nah, apa kata Umar? Ini yang perlu kita catat. Aku tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membalas pernyataan istriku, marahnya istriku, karena aku tahu istriku memiliki tanggung jawab yang besar terhadapku. Pertama, istriku menjadi penghalang diriku dengan neraka. Ketika aku memerlukan kebutuhan syahwatku, maka istrikulah sebagai pelindungnya, pemenuhnya. Istriku adalah bendaharaku.
Istriku adalah orang yang menyiapkan masakan makanan, istriku adalah yang mencuci bajuku, istriku adalah yang mengurus anak-anakku dan seterusnya. Maka dengan itu insaf si seseorang yang ingin mengadukan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa pejabat hari ini saya lihat, saya tahu begitu banyak yang meladani Umar bin Khattab ini. Di luar sana ada banyak pejabat-pejabat yang dia begitu tenang, dia mendengar istrinya ketika marah. Tidak berkutik, tidak merespon ketika dimarah oleh istrinya. Saya tidak tahu di antara pejabat itu apakah ada yang rektor, nggak tahu saya. Apakah ada yang akan Kemenak Aceh Tengah, nggak tahu saya. Tapi intinya kalau dosen saya lihat pasti ada yang dimarah-marah istri tapi diam, meneladani Umar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Ika Naruto jika terlalu panjang. Terakhir kalimat pepatah dari orang tua kita dulu, mencegah lebih baik daripada mengobati, menjaga lisan lebih baik daripada meminta maaf. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.